Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan bahas tentang sholat Jumat dan sholat jamaah. Tadi malam saya tidak bisa belajar bareng teman-teman dan tidak bisa buat video karena ada halangan, ada udzur yang tidak bisa ditinggalkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Jum'ati tining panika sholat Jumat wal jamaati ban sholat berjamaah. Kita akan bahas tentang sholat Jumat dan sholat berjamaah. Saya tanya dulu, sholat Jumat itu kapan diwajibkan oleh Allah? Hah? Sholat Jumat itu kapan diwajibkan? Sholat Jumat itu diwajibkan oleh Allah pada saat baginda Nabi Isra Mi'raj. Berarti baginda Nabi masih ada di Mekah, belum hijrah. Akan tetapi meskipun sholat Jumat ini diwajibkan waktu baginda Nabi masih ada di Mekah, baginda Nabi tidak pernah melaksanakan sholat Jumat di Mekah. Ya, meskipun diwajibkan sholat Jumat ini pada waktu baginda Nabi masih ada di Mekah, sholat Jumat ini tidak dilaksanakan oleh baginda Nabi dengan para sahabatnya. Karena kenapa? Karena alasan yang pertama, tujuan diadakan sholat Jumat, tujuannya yang pertama adalah menampakkan syiar Islam. Ini salah satu syiar Islam sholat Jumat ini. Nah, sedangkan baginda Nabi pada saat di Mekah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, karena pada saat itu Islam masih belum punya kekuatan. Akhirnya baginda Nabi berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan sholat Jumat itu salah satu syiar Islam yang harus ditampakkan. Nah, karena kan pada saat itu mayoritas penduduk Mekah pada itu kan kafir-kafir semua. Nah, makanya meskipun sholat Jumat ini diwajibkan pada saat baginda Nabi masih di Mekah, akan tetapi Jumat ini tidak dilaksanakan oleh baginda Nabi pada saat baginda Nabi masih ada di Mekah. Terus kemudian yang kedua apa alasannya? Yang kedua karena pada saat baginda Nabi masih ada di Mekah, itu masih belum mengetahui tentang hitungan rakaatnya. Nah, sebagaimana penjelasan sholat yang sebelumnya, sholat itu kan diwajibkan pada malam hari, pada Isra Mi'raj, ya kan? Subuhnya itu masih belum sholat. Karena kenapa? Karena tidak tahu berapa rakaat dan tidak tahu tata caranya sholat bagaimana. Ya, dari malam subuhnya bukan langsung sholat, tapi masih zuhurnya. Sholat Jumat begitu juga. Meskipun diwajibkan, ini masih belum mengetahui berapa hitungan rakaatnya. Itu salah satu alasannya. Terus orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di Madinah sebelum baginda Nabi hijrah. Ini sudah ada sahabat Nabi di Madinah. Sudah ada umat Islam di Madinah sebelum baginda Nabi hijrah. Ya, orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di Madinah itu adalah As'ad bin Zurarah. Sahabat As'ad bin Zurarah itu yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Itu pun jaraknya 1 mil dari pusat kota Madinah. Ya, anggaplah daerah terpencil lah pada saat itu. Karena ya tujuan dari Jumat ini adalah sebagai bentuk syiar Islam. Nah, kalau misalkan Sayyidina As'ad bin Zurarah ini melaksanakan sholat Jumat di pusat kota Madinah, maka dibunuh nantinya. Makanya melaksanakan sholat Jumat di daerah terpencil yang jaraknya dari daerah tersebut ke pusat kota Madinah jaraknya 1 mil. Nah, itu orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di Madinah sebelum baginda Nabi hijrah, yaitu Sayyidina As'ad bin Zurarah. Terus mengapa dinamai sholat Jumat dulu? Mengapa dinamai sholat Jumat? Hah? Mengapa dinamai sholat Jumat? Hah? Iya, dilaksanakan hari Jumat, ya, dilaksanakan. Kalau dia dilaksanakan hari Kamis, sholat Kamis namanya. Kalau dilaksanakan di hari Ahad, sholat Ahad nantinya. Ayo jawab. Ada yang tahu mengapa dinamai sholat Jumat? Ini banyak sekali alasan mengapa dinamai sholat Jumat. Salah satunya karena
perkumpulan karena pada hari Jumat itu berkumpulnya umat manusia untuk melakukan kebaikan. Ijtima. Jumat ijtima kan maknanya perkumpulan umat manusia yang melakukan kebaikan. Apa? Sholat. Terus kemudian Nabi Adam dan Sayyidah Hawa saat diturunkan oleh Allah dari surga, itu kan diturunkan secara terpisah. Ya kan? Nabi Adam dipisah, Sayyidah Hawa juga dipisah. Nah, Allah mempertemukan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu tepat pada hari Jumat di Musdalifah. Tepat pada hari Jumat. Makanya itu disebut salah satunya ini alasannya ya. Disebut sholat Jumat. Banyak sekali amalan-amalan pada hari Jumat, malam Jumat. Bisa dicek sendiri seperti memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, terus membaca surat Al-Kahfi. Banyak sekali keutamaan-keutamaan pada hari Jumat dan malam Jumat. Berarti inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa adamuha indallah wa huwa adamu min yaumil adha wa min yaumil fit, ya kan? Al-Jum'atu hajjul fuqara, al-Jum'atu hajjul masakin. Nah, seperti itu kan. Jadi hari Jumat itu lebih baik daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Hari Jumat itu hajinya orang-orang yang tidak mampu untuk berhaji, atau hajinya orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Itu sebagai hajinya orang-orang yang fakir, yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci sebagai gantinya. Banyak sekali amalan-amalan pada hari Jumat, keistimewaan di hari Jumat ini. Sampai ada salah satunya baginda Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah pada hari Jumat. Baginda Nabi menikahi Sayyidah Aisyah pada hari Jumat. Terus Nabi Yusuf menikahi Sayyidah Zulaikha pada hari Jumat. Nabi Sulaiman menikahi Sayyidah Balkis atau Bilqis? Hah? Balkis atau Bilqis? Balkis ya. Nabi Sulaiman menikahi Sayyidah Balkis pada hari Jumat. Banyak sekali amalan tentang hari Jumat atau keistimewaan di hari Jumat dan malam Jumat ini. Terus wal Jum'atu tining salat Jumat fardu ainin paneka fardu ain ala kulli muslimin atas saben-saben orang Islam, zakarin selalake, hurin semartika, hadirin se berdomisili. Maksudnya tidak melakukan perjalanan. Bila udrin kalaban tanpa udur syai'in si pengsasara kal marodi angkat sake wal matori ban ocan. Salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Fardu ain adalah fardu atau kewajiban yang perorangan. Seperti sholat, itu kan fardu ain. Nah, fardu kifayah itu lebih umum. Jadi yang penting di daerah itu ada yang melaksanakan kewajiban itu, maka seluruh penduduk di daerah itu gugur kewajibannya. Nah, kalau fardu ain ini per individu. Jadi wajib perorangan melaksanakan sholat Jumat. Ya, karena ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bai' dzalikum khairul lakum la'allakum ta'lamun. Wahai orang-orang mukmin, apabila sholat Jumat sudah dikumandangkan, maka hendaklah atau bergaslah berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Ya. Ini sebagai gantinya ini kan pada saat hari Jumat ini khilaf ulama. Ada yang berpendapat mula sholat Jumat yang dimaksud wadarul bai itu pada saat khutbah azan kedua. Ada yang berpendapat saat azan yang pertama. Jadi kan hukumnya gini kan, ada orang yang melakukan transaksi pada hari Jumat sebelum sholat Jumat, itu transaksinya sah tapi haram. Ya, karena makanya wadarul bai, tinggalkan jual beli. Transaksi jual beli. Karena apa? Itu hukumnya haram. Kalau jual belinya sah tetap, tapi itu perbuatan yang haram. Ini kan diharamkan kan, melaksanakan transaksi jual beli sebelum sholat Jumat. Waktunya kapan? Nah, waktunya khilaf ulama. Ada yang pendapat dari azan yang pertama, dari azan yang pertama sampai selesai sholat
Itu yang diharamkan transaksi jual beli. Ada yang kedua pendapat tentang dari adzan yang kedua. Kan ada 2 adzan kan? Ada di adzan kedua sampai selesai sholat. Itu yang diharamkan melaksanakan transaksi jual beli. Nah, ini kan diharamkan. Nah, sebagai gantinya, barang siapa yang melakukan transaksi setelah sholat Jumat, maka Allah akan lipat gandakan keberkahannya menjadi 70 keberkahan. Ya, sebagai gantinya yang awalnya diharamkan sebelum Jumat. Nah, orang yang melakukan transaksi setelah sholat Jumat, itu keberkahannya dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 70 kali keberkahan. Yang awalnya 1 menjadi 70. Ini sebagai gantinya. Terus ini wajib, sholat Jumat ini wajib terhadap orang muslim, laki-laki yang merdeka, yang tidak melakukan perjalanan, berdomisili maksudnya. Hadirin di sini. Karena kalau melakukan perjalanan tidak wajib Jumat, karena ada hadis la Jum'ata lil musafiri, karena tidak wajib Jumat hukumnya bagi orang yang melakukan perjalanan. Terus bila udrin syar'iyyin kal maradi wal matori, dengan tanpa adanya udzur seperti sakit dan hujan. Sakit dan hujan ini udzur secara syara. Jadi kalau ada orang yang sakit itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi ini masih ada 2 catatan. Yang pertama, kalau sakitnya itu setelah tergelincirnya matahari dan orang itu sudah sampai ke masjid. Misalkan gini ya, saya sudah tergelincirnya matahari nih pada hari Jumat. Kemudian sudah sampai ke masjid saya, setelah tergelincirnya matahari, saya tiba-tiba sakit di masjid. Maka itu tidak dianggap uzur, maka wajib sholat Jumat karena sudah sampai ke tempat di mana ia mau sholat. Tapi kalau orang ini sakit sebelum tergelincirnya matahari dan orang ini tidak sampai ke masjid, masih ada di rumahnya maksudnya, sebelum tergelincirnya matahari, maka ini yang disebut dengan uzur secara syar'i. Maka tidak wajib sholat Jumat baginya. Ya, ini perlu diingat. Kalau ada orang yang sakit setelah tergelincirnya matahari dan sudah orang itu sampai ke masjid yang mana ia mau sholat Jumat, maka itu dia disebut dengan uzur. Tapi kalau sakitnya sebelum tergelincirnya matahari dan orang itu masih belum sampai ke masjid sebelum tergelincirnya matahari, maksudnya ada di rumah nih masih, maka itu yang disebut uzur secara syara. Ya, kemudian ada lagi uzur yaitu hujan. Kalau hujan misalkan, ya tidak wajib sholat Jumat. Kalau hujan, nah, hujannya ini harus bagaimana, gitu kan? Hujannya ini tidak harus lebat, tidak harus ada angin puting beliung, enggak. Hujannya ini yang penting bisa membasahi bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh. Ini salah satu uzurnya sholat Jumat. Terus ini ya, ini faidah. Kan sekarang kita nyantri ya. Di sini status kita di sholat Jumat itu bukan mustautin, tapi mukim. Ada mustautin, ada mukim. Kita sekarang statusnya santri karena di sini bukan daerah kita. Karena kita di sini hanya mondok, itu statusnya hanya mukim, bukan mustautin. Nah, ini faidah. Teman-teman nanti di saat sholat Jumat, mau sholat Jumat ya. Jadi disunahkan takbiratul ihramnya itu diperlambat. Ya, misalkan kan tetangga-tetangga di sini kan itu mustautin namanya. Mustautin. Jadi memang berdomisili di sini. Jadi itu yang harus takbiratul ihram duluan. Jadi lihat dulu kalau sekiranya penduduk daerah di sini sudah melaksanakan takbiratul ihram, baru kita disunahkan melakukan takbiratul ihram. Statusnya orang yang mukim dan mustautin itu lebih berhak mustautin. Mukim hanya menumpang, tapi wajib sholat Jumat tetap. Wajib hukumnya. Ya.
nanti kalau takbiratul ihram, nanti kalau sholat Jumat Allahu Akbar, ya kan? Imam, kemudian lihat dulu. Nah, yang tetangga-tetangga di sini sudah takbir enggak? Kita jangan dulu takbir, diam dulu sebentar. Nah, kalau tetangga-tetangga di sini sudah takbir semua, nah, kita baru takbiratul ihram. Itu disunahkan untuk diperlambat. Ya. Terus wa min syurutil jum'ati ban panika setengah dari banyak-banyak syarat salat Jumat al khutbatani tining dua khutbah. Wa arkanuhuma tining banyak-banyak rokon nado khutbah. Alhamdulillahi taala panika muji dak ka Allah taala wassalatu ban maca sholawat ala nabi atas Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu ban wasiat bitakwa kalaban takwa wa qiraati ayatin ban maca ayat mufhimatin si dipahami minal Qur'anil Qur'an fi ihdahuma dalam salah setengah kaduana wa du'a ban doa lil mukminina ada ka banyak-banyak orang mukmin fil akhirati dalam akhirat atau fil khairi. Terus syarat-syarat Jumat itu ada 2 khutbah. Rukun khutbah ini ya ini sudah disebutkan. Yang pertama memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Misalkan ini ada teman-teman ketika pulang saat liburan diberi tugas untuk menjadi khotib. Ya ambil yang simpel saja kalau nggak hafal. Misalkan nggak ada bukunya misalkan ya, nggak ada kitabnya yang mau dibaca, ya ambil yang simpel saja. Yang pertama memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah pindah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu kan. Kemudian berwasiat dengan takwa, memberikan peringatan, mau'idah, melakukan kebaikan, kemudian melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini kan wasiat, memberikan wasiat takwa. Kemudian membaca ayat, ya terserah ayatnya yang mau apa yang mau dibaca kalau nggak hafal. Terus mendoakan orang-orang mukmin di dalam kebaikan, mendoakan orang-orang mukmin. Ya ini ya syarat khutbah ini, ya rukunnya khutbah ini. Nggak perlu panjang-panjang, sudah sah kalau ini. Ya cuma yang lumrah kita ketahui kan khutbah itu kan bermacam-macam. Kalau bulan Syawal apa, ya kan? Kalau bulan Maulid itu apa? Kan seperti itu. Beda-beda. Karena ayatnya nanti beda. Terus wajibu wajib ayah tuba ponapa kotu khutbah pasoreng ko iman halemancing. Mutatohiron tor ase bersih asosoce masturul aurati tor notobi aurat. Ini wajib bagi khotib untuk berdiri. Ini bagi catatan bagi orang yang mampu. Ya, ini wajib hukumnya bagi khotib ketika khutbah untuk berdiri dan juga suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan pada saat khutbah itu wajib hukumnya menutup aurat. Terus wajib al-julusu ponapa tojuk bainahuma entarana kaduana dua khutbah. Fauqa tumakninati sholati iyatasana tumakninana sholat. Wal muwalatu bantuli-tuli. Jadi wajib hukumnya bagi khotib yaitu duduk di antara 2 khutbah. Itu wajib hukumnya meskipun hanya sebentar. Nah, di sini lebih waktunya lebih dari tumakninah sholat. Tumakninah sholat berapa waktunya? Sudah saya jelaskan. Lafaz subhanallah itu lamanya tumakninah itu ya lebih sedikit. Nah, ini juga pada saat antara 2 khutbah itu disunahkan atau disunahkan untuk berdoa karena salah satu waktu yang doanya diijabah oleh Allah pada saat antara 2 khutbah yang diijabah. Kemudian terus mempercepat khutbahnya, dipercepat. Maksudnya dipercepat ini terus menerus. Khutbah dulu, khutbah pertama minum kopi, kenapa jangan? Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Terus wasolatul jamaati tining salat jamaah, wasolatul janazati ban salat jenazah, wasolatul janazati ban salat jenazah fardu kifayatin panika fardu kifayah. Ini yang fardu kifayah ya. Terus saya ingat salat jamaah ini. Tadi sore saya kan cerita sama Alan tahadus minik malah intinya. Jadi saya cerita sama Alan semenjak saya balik ke pondok sudah hampir 20 hari di sini saya tidak pernah bolong berjamaah 1 hari pun. Ya kan pernah cerita kan tadi kan? Pernah cerita kan? Nah, karena pada saat saya cerita hati saya merasa
paling wow, akhirnya nikmat itu dicabut oleh Allah. Jadi tidak semua nikmat itu harus diceritakan, apalagi hatinya tidak mampu untuk menjaga dari sesuatu yang sombong atau riya. Tidak semua nikmat harus diceritakan. Ya. Kalau hatinya tidak kuat menahan kesombongannya, menceritakan nikmat, misalkan menceritakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, akan tetapi kita tidak kuat menahan hati kita untuk tidak sombong, maka nikmat itu kemungkinan besar akan dicabut oleh Allah. Karena antara tahadus bin nikmah dengan pamer itu hanya beda tipis. Benar, nikmat yang Allah berikan kepada saya selama 19 hari di sini Bali Pondok, yang istiqomah terus berjamaah dicabut oleh Allah tadi sore pada saat asar. Saya kan sama Pak Kiai, mengajar ke perkuliahan di Stainas, ya kan? Sama Pak Kiai. Ini saya masih belum sholat, Pak Kiai masih belum sholat. Jadi saya kira saya akan berjamaah sama Pak Kiai, ya kan? Saya berjamaah sama Pak Kiai. Nah, tahu-tahu pada saat Pak Kiai sholat, saya kan mau ambil wudhu ini kan di kantor kampusnya di sana. Saya mau ambil wudhu. Ketika saya lihat tempatnya hanya muat satu orang, jadi akhirnya saya tidak bisa berjamaah karena tempatnya hanya muat satu orang. Nah, ini nikmat yang awalnya diberikan oleh Allah kepada saya, akhirnya dicabut oleh Allah. Dalam waktu 19 hari saya bolong 1 kali berjamaah. Padahal saya tahadus mini, karena tadi hati saya ada kayak merasa wow, saya sudah 19 hari nggak bolong berjamaah. Ya, jangan seperti itu ya. Karena kata para ulama, antara tahadus bin nikmah dengan pamer itu beda tipis. Ya, beda tipis. Ini saat berjamaah ini keutamanya sangat luar biasa. Ada salah satu sahabat Nabi dulu yang bolong saat berjamaahnya 1 kali. Karena bolong, akhirnya sholat sunnah sebanyak 27 kali. Kan kalau sholat berjamaah itu kan dilipat gandakan menjadi 27 ya kan, keutamaan kan. Kemudian para sahabat ini sebagai penggantinya karena sudah bolong saat berjamaahnya, yaitu mengganti dengan sholat sunnah sebanyak 27 kali. Akhirnya tidak bisa, maksudnya tidak tertutupi kebolongan sholat berjamaah yang ia tinggalkan. Masih belum cukup untuk menebusnya seperti itu, dari saking besarnya pahala sholat berjamaah. Terus wal idani tining sholat 2 telasan Idul Adha ban Idul Fitri, wal kusufani ben 2 geraan bulan ben geraan are, wal witru ben sholat witir, sunanun panika banyak sunat muakkadatun seekoko pagi. Sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu, dan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, sholat witir itu merupakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikokohkan. Wa kadza ban panika saged ditunjukkan rawatibus sholati dining banyak rawatibus sholat. Rawatibus sholat ini seperti qobliyah dan ba'diyah. Wa duha ban sholat duha, wa tarawihu ban tarawih sunanon panika banyak sunat. Ini jadi khobarnya wa rawatibus sholat ya. Sunanon panika banyak sholat, laha panika andi sunan banyak sunat, fadlun tining keutamaan, wa sawabun ben kenceran azimun raja. Terus sholat rawatib qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tarawih itu merupakan sunnah yang mempunyai atau memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini pesan saya sebagai ketua pengurus di sini. Pesan saya kepada teman-teman yang mau boyong, sudah berapa orang ya saya pesan ya, tahun sekarang. Saya pesan seperti ini, ingat kebiasaan baik yang dilakukan di pondok itu jangan sampai tidak dilakukan saat pulang ke rumah. Itu pesan saya sebagai ketua pengurus. Ingat, kebiasaan baik yang dilakukan di pondok jangan sampai tidak dilakukan pada saat pulang ke rumah. Apa? Minimal melakukan sholat rawatib ini qobliyah ba'diyah.
Di sini qobliyah ba'diyah kan wajib kan? Lagi santri kan? Setelah maghrib dan sebelum isya, setelah isya wajib kan? Ini kan kebiasaan baik. Jadi jangan sampai kalau tidak bisa sholat berjamaah ke rumahnya, jangan sampai rawatib ini, sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini ditinggalkan. Jangan sampai, ya. Santri kita minimal tidak, meskipun tidak mampu melaksanakan sunnah Nabi yang sangat banyak, ya sedikit sajalah. Ya minimal rawatib ini, karena sudah terbiasa di pondok, masa ketika ke rumahnya sudah tidak mau sholat qobliyah ba'diyah, ya minimal rawatib ini. Ini pesan saya kepada salah satunya, kepada teman-teman yang mau boyong dari pondok ini. Ya mungkin sampai di sini saja dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Selanjutnya kita akan bahas tentang puasa, tapi ini di pengajian yang selanjutnya. Kalau sekarang teman-teman nanti capek, ya. Mungkin sampai di sini saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.